Superioritas Pangeran Biru yang bikin Malut United tak berkutik. Barba, Julio, dan Matricardi kantongin David da Silva, Ciro Alves. Bagaimana mungkin lini pertahanan kelas bintang bisa luluh lantak hanya dalam hitungan menit? Simak analisis tajam dan cuplikan pertandingannya hanya di sini. Here we go. PT LIB beri kemurahan perpanjangan transfer untuk Persib karena bawa Indonesia di ACL 2 jadi tuntutanku. Resmikan winger anyar Persib Bandung dari Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, itu harapan besar Bobotoh. Perpaduan skill dingin benua biru dan gairah lokal ini bakal bikin lawan gemetar ketakutan di lapangan. Saksikan aksi memukaunya dalam tayangan berikut sebelum Anda menyesal ketinggalan tren. Idola abadi jagat Pasundan, Ciro Alves terharu disambut Bobotoh seusai laga. Putuskan gabung Persib Bandung usai resmi jadi WNI, jadi harapanku. Ada rahasia mengharukan di balik tangis Ciro yang belum terungkap ke publik? Apakah ini tanda pulang ke Bandung? Jangan sampai terlewat. Tonton video lengkapnya sekarang. Skill kelas dunia yang menyihir mata pelatih Timnas Indonesia. Hadir di laga semalam, John Herdman terpukau penampilan Beckham Putra Nugraha. Penampilan gila Beckham semalam adalah kode keras bagi John Herdman. Apakah ini saatnya Etam menjadi jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia? Saksikan kehebatannya di sini sebelum dia terbang tinggi. Hebat banget sih, sampai pemain lain kelihatan kayak pajangan. Kurzawa, wow, cadangan terlalu sempurna di hadapan puluhan ribu bobotoh. Levin Kurzawa duduk di bangku cadangan aja, Malut sudah mati kutu, apalagi masuk line up. Jangan sampai Anda melewatkan momen yang bikin stadion pecah ini. Tonton rekaman lengkapnya sekarang sebelum viral di mana-mana. Sungguh pria idaman, rela jadi Bang Toib demi Persib. Akhirnya terbongkar, alasan Federico Barba mau bertahan ternyata karena lebih cinta Persib dan Bobotoh daripada ke anak istrinya. Benarkah demikian? Teganya Barba meninggalkan kenyamanan keluarga demi gemuruh tribun. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang ganti? Siapkan mental Anda dan simak investigasi eksklusif kami sampai tuntas. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Oke, ambil mic dulu. Cek, 1, 2. Selamat malam Bandung, selamat malam para penghuni puncak klasemen yang oksigennya emang lebih tipis tapi lebih adem. Gila ya, semalam itu bukan cuma pertandingan bola, itu mah simulasi ujian masuk surga buat Malut United. Susah bener tembusnya. Kita harus bahas ini, Malut United. Tim yang isinya alumni Persib jalur sakit hati. Ada Ciro Alves, ada David da Silva. Wah, pas masuk lapangan itu aromanya bukan aroma kompetisi, tapi aroma flashback mantan yang pengen pamer pacar baru, tapi malah mogok di jalan. Kalian lihat Ciro sama David semalam, itu dua orang biasanya kalau lari kayak macan tutul, semalam kayak kucing anggora kena hujan. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam kantong trio back kita. Barba, Julio Cesar, sama Matricardi itu bukan back boss. Mereka itu bertiga udah kayak 3 lapis pelindung HP. Yang satu anti gores, yang satu tempered glass, yang satu lagi casing silikon. David da Silva mau gocek, ketemu Barba. Ciro mau sprint, dihadang Julio Cesar. Sampai ada yang bilang, Julio Cesar pas pulang ke hotel, pas mau buka saku celana, nemu David da Silva lagi jagain kunci kamarnya. Dikantongin beneran. Malut ini lucu ya, strateginya kayaknya kalau mau jago, beli aja semua yang pernah jago di Persib. Ini tim bola apa grup WhatsApp reuni?
Mereka pikir dengan bawa Ciro sama David, mereka otomatis dapat DNA juara. Lupa ya, DNA-nya ketinggalan di Geraha Persib. Semalam itu Malut mainnya kayak orang lagi cosplay jadi tim besar, tapi lupa beli kuota internet. Muter-muter doang, buffering, terus logout, tantah gol. Dan puncaknya, Tom Haye sama Sadil Ramdhani yang cetak gol. Ini kan satir banget. Malut capek-capek beli mesin lama kita, kita malah dapat onderdil Eropa sama kelinci lokal yang lebih kenceng. Tom Haye cetak gol penalti itu santai banget. Dia nendang bola kayak lagi bayar pajak di loket. Tepat waktu, tanpa ekspresi, dan bikin rakyat Malut merana. Terus Sadil masuk. Masuk-masuk langsung golin. Itu Sadil lari apalagi dikejar debt collector. Cepet banget. Buat Malut United, makasih ya udah mampir ke GBLA. Pulang bawa oleh-oleh ya. Bukan poin, tapi kesadaran kalau mantan itu emang mendingan dilihat di foto aja. Jangan diajak tanding di lapangan. Sakitnya tuh di sini. Wah, ini makin panas. Ibarat lagi casting film, tiba-tiba ada produser besar yang nonton di barisan depan. Penonton, tolong kasih tepuk tangan dulu buat John Herdman yang semalam duduk manis di tribun GBLA. Bayangkan, ini pelatih baru timnas Indonesia, ex-pelatih Kanada yang sudah pernah ngerasain atmosfer Piala Dunia, datang jauh-jauh ke Bandung cuma buat lihat gimana caranya Maung Bandung ngerjain Malut United. Kalau kalian lihat Beckham semalam, itu anak mainnya bukan kayak lagi tanding Super League, tapi kayak lagi ikut tes karyawan MBG di depan Prabowo. Gila. Beckham semalam itu kayak punya GPS di kakinya. Dia kasih umpan-umpan terobosan yang bikin back Malut United bingung. Itu bola apa sulap? Barusan di sini, kok tiba-tiba udah di depan gawang? Ada momen dia ngelewatin David da Silva sama Ciro. Itu kayak pesan singkat. Maaf ya kakak-kakak, masa depan Persib ada di tangan Ade sekarang. David cuma bisa melongo. Mungkin dalam hati bilang, dulu pas latihan gak sejago ini deh. Sepanjang laga, Beckham mainnya flamboyan banget. Dia seolah-olah pengen bilang ke John Herdman, "Coach, nggak usah jauh-jauh cari pemain kreatif ke Eropa. Di Bandung juga ada yang senyumnya manis tapi umpan-umpannya sadis." Lucunya, kehadiran John Herdman ini pasti bikin pemain Malut United grogi. Bayangin, pemain Malut pengen pamer kehebatan biar dipanggil timnas, yang ada malah pamer kebingungan. John Herdman datang bawa catatan. Pas lihat Malut United, catatannya cuma satu baris. Jangan panggil yang bajunya putih merah. Mereka lagi kena hipnotis Beckham Putra. Si anak hilang timnas ini benar-benar membuktikan kalau dia belum habis. Penampilan Beckham semalam itu adalah pengingat. Kalau Beckham sudah wangi, bola sesusah apapun bakal nurut sama dia. Beckham semalam mencatatkan akurasi operan hampir 90% dan jadi otak di balik serangan yang berujung penalti Tom Haye. Dia benar-benar jadi man of the match tidak resmi di hati John Herdman. Bayangkan, John Herdman duduk di ruang ganti setelah pertandingan, mengambil secari kertas dan mulai menulis dengan tatapan yang masih terbayang-bayang kelincahan nomor punggung 7 kita. Surat cinta dari John Herdman untuk The Golden Boy. Kepada Beckham Putra, si pemilik kaki dansa dari Bandung. Beckham, aku sudah pernah melatih di Piala Dunia. Aku sudah melihat banyak pemain besar. Tapi melihatmu semalam, aku merasa seperti menemukan harta karun yang terkubur di bawah riuhnya suara bobotoh. Tolong, jaga performa ini. Jangan sampai kakimu dingin. Karena dalam skema permainanku nanti, aku butuh seseorang yang bisa membuat lawan pusing 7 keliling hanya dengan satu sentuhan. Sampai jumpa di pemusatan latihan timnas. Siapkan sepatumu, siapkan visimu, dan tolong, jangan gocek aku kalau kita bertemu di pinggir lapangan, oke? Mahkota Italia di jantung Maung Bandung. Mengapa berpaling jika surga ada di sini? Kepada sang Wall of Rome kami, Federico Barba. Beberapa pekan terakhir, jagat sepak bola tanah air sempat dibuat sesak napas. Rumor kepulanganmu ke Eropa bukan sekadar berita transfer bagi kami, melainkan ancaman patah hati nasional. Namun, ketika manajemen mengetuk palu bahwa engkau bertahan, napas kami kembali lega. Tapi, dengarlah Federico. Kami tidak ingin kau sekadar bertahan karena ikatan kontrak. Kami ingin kau bertahan karena kau sadar bahwa tidak ada rumput yang lebih hijau daripada rumput di GBLA. Bandung adalah rumah, bukan sekadar persinggahan. Kami paham, Italia itu indah. Tapi apakah di sana kau akan disambut dengan gemuruh 30.000 suara yang memanggil namamu layaknya seorang kaisar setiap pekan? Di Eropa, kau mungkin hanya akan menjadi salah satu bek berpengalaman. Di Bandung, kau adalah pilar peradaban pertahanan kami.
Keagunganmu memotong bola dan ketenanganmu membangun serangan adalah puisi yang tidak akan dimengerti oleh penyerang lawan yang cuma modal lari tanpa strategi. Mari bicara jujur. Mengapa harus melirik klub-klub semenjana di Eropa sana yang tribunnya lebih sering kosong daripada penuh? Di sini, setiap tackle bersihmu dirayakan lebih meriah daripada gol di liga tetangga. Roasting halus untuk para pesaing. Kepada tim-tim lawan di Super League yang sempat bersorak kegirangan mendengar kabar Barba ingin hengkang. Maaf, simpan dulu kembang api kalian. Kami tahu, selama Barba berdiri di garis belakang, penyerang-penyerang kalian tampak seperti turis yang tersesat di tengah hutan belantara, bingung, linglung, dan akhirnya pulang tanpa hasil. Melihat penyerang lawan mencoba melewati Barba itu ibarat menonton seseorang mencoba memotong stik menggunakan sendok plastik, sia-sia dan sedikit memprihatinkan. Barba tidak hanya menjaga gawang kami, dia menjaga harga diri kami dari serangan yang seringkali kurang bubu dari mereka yang mengaku penantang juara. Kontrak seumur hidup? Kenapa tidak? Federico, kami tidak hanya ingin kau menyelesaikan musim ini, kami ingin kau melihat proyek besar ini. Dengan hadirnya nama-nama seperti Kurzawa dan amunisi baru lainnya, Persib bukan lagi sekadar klub lokal, kita sedang membangun dinasti Asia di ACL2. Jangan hanya bertahan, perpanjanglah kontrakmu, buatlah keputusan yang membuat agenmu tersenyum dan penyerang lawan menangis di pojok ruang ganti. Jadilah legenda hidup, jadilah Eyang dari Italia bagi generasi bek masa depan kami. Jika kau butuh kenyamanan, katakan saja. Mau kopi terbaik di dunia? Bandung punya. Mau dukungan emosional yang lebih dahsyat dari keluarga di Italia? Bobotoh adalah keluarga yang tidak akan pernah menuntutmu mencuci piring. Kami hanya menuntutmu tetap menjadi si karang yang tak tergoyahkan. Takdir biru. Federico, bertahanlah lebih lama. Bukan karena paksaan, tapi karena kau tahu bahwa biru adalah warna yang paling cocok untuk jiwamu. Mari kita buat liga ini tetap membosankan bagi tim lain karena pertahanan kita terlalu sulit ditembus. Mari kita buat sejarah, bukan sekadar statistik. Karena pada akhirnya, kaisar yang hebat bukan yang memerintah di tanah kelahirannya, tapi yang mampu menaklukkan hati di tanah yang jauh. Dan kau, Federico, sudah memiliki kunci kota ini. Sampai mati, biru. Ragnar Oratmangun, sang penakluk dari utara. Ketika sepak bola menjadi seni menghancurkan harapan lawan. Dunia sepak bola tidak pernah kekurangan pemain berbakat. Namun dunia seringkali kekurangan sosok yang mampu mengubah jalannya sejarah hanya dengan satu sentuhan pertama. Masuki era Ragnar Oratmangun. Pemain yang kini bukan sekedar nama di atas kertas susunan pemain, melainkan sebuah teka-teki yang gagal dipecahkan oleh barisan pertahanan manapun di Asia, apalagi hanya di kancah domestik. Sentuhan dewa di tanah berlumpur. Melihat Ragnar mengolah bola adalah melihat sebuah orkestra di tengah kebisingan. Di saat pemain lawan sibuk berlari ke sana kemari seperti kehilangan arah, Ragnar bergerak dengan ketenangan seorang eksekutor yang sudah tahu akhir dari cerita sebelum pertandingan dimulai. Versatilitasnya bukan sekedar bisa main di banyak posisi, melainkan kemampuan untuk mendominasi ruang dan waktu. Bagi para bek lawan, menjaga Ragnar adalah bentuk hukuman fisik yang paling halus. Kalian mengira telah menutup ruangnya? Dia akan muncul di belakang kalian seperti bayangan. Kalian menutup jalur umpan kirinya. Dia akan menghukum kalian dengan kaki kanannya yang seakurat bidikan laser. Mengawal Ragnar adalah latihan kesabaran yang sia-sia. Pada akhirnya, kalian hanya akan menjadi penonton dari barisan terdepan saat ia merayakan gol di depan tribun yang bergemuruh. Sebuah pesan untuk para pesaing. Kepada para bek yang mencoba menghentikan langkah Wak Haji, kami menghargai usaha keras kalian. Sungguh, sangat menginspirasi melihat kalian mencoba mengejar bayangan yang lebih cepat dari pikiran kalian sendiri. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Sepak bola adalah tentang kelas, dan kelas Ragnar berada di level yang mungkin hanya bisa kalian saksikan melalui siaran ulang atau video tutorial. Ada perbedaan besar antara pemain yang berusaha keras dan pemain yang terlahir untuk menang. Ragnar adalah personifikasi dari efisiensi Eropa yang dipadukan dengan hati Indonesia. Jika kalian merasa pertahanan kalian sudah seperti tembok kokoh, ingatlah bahwa Ragnar adalah air yang selalu menemukan celah, atau palu godam yang sanggup meruntuhkan ego kalian dalam sekejap mata.
Jangan terlalu sedih jika setelah pertandingan kalian merasa lelah secara mental. Kehilangan arah saat mengejar sang maestro adalah hal yang wajar bagi mereka yang belum selevel. Ragnar tidak butuh 90 menit untuk membuktikan kehebatannya. Berikan dia 20 menit dan dia akan mengubah papan skor. Berikan dia satu peluang dan dia akan mengubah suasana stadion. Ini adalah pesan bagi siapapun yang berani menantang. Persiapkan diri kalian untuk merasa inferior. Karena ketika Ragnar menguasai bola, ia tidak hanya sedang bermain bola, ia sedang memberikan pelajaran gratis tentang bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan. Dengan status sebagai pemain lokal dengan kualitas grade A Eropa, Ragnar adalah senjata pemusnah masar yang legal dalam regulasi. Dia adalah bukti bahwa takdir seringkali berpihak pada mereka yang memiliki visi. Kami tidak hanya berbicara tentang satu atau dua kemenangan, kami berbicara tentang dominasi total. Kami berbicara tentang bagaimana lawan-lawan akan mulai menghitung berapa sedikit gol yang akan bersarang di gawang mereka, alih-alih berharap untuk menang. Federico Barba di belakang adalah tembok yang tak bisa ditembus, dan Ragnar di depan adalah badai yang tak bisa dihentikan. Selamat datang di kenyataan pahit bagi para rival. Selama Ragnar ada di lapangan, kemenangan bagi kalian hanyalah sebuah anomali statistik yang mustahil terjadi. Satu sentuhan, satu gol, satu legenda. Manuver kejutan di penghujung bursa. Dewa United amankan Ivar Jenner. Persija Jakarta terpaksa gigit jari. Peta persaingan BRI Super League 2025-2026 kembali bergejolak setelah Dewa United resmi mengumumkan perekrutan gelandang andalan timnas Indonesia Ivar Jenner. Pengumuman yang dirilis pada Jumat ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan sang pemain pasca pemutusan kontrak dengan klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Dalam kesepakatan yang tergolong unik, Ivar Jenner hanya akan berseragam Dewa United dengan durasi kontrak singkat hingga akhir musim 2025-2026. Langkah ini diambil sebagai jalan tengah bagi Ivar yang sangat membutuhkan menit bermain kompetitif di tim utama guna menjaga performanya di level internasional. Presiden Dewa United Ardian Satyanegara mengonfirmasi bahwa kedatangan Ivar adalah permintaan khusus dari pelatih Jan Olde Riekering untuk memperkokoh lini tengah Banten Warriors. Ivar sendiri menegaskan bahwa pilihannya berlabuh ke Tangerang bukanlah tanpa rencana matang. Ia menargetkan kembali berkarier di kasta tertinggi sepak bola Eropa setelah musim ini berakhir. Prioritas saya saat ini adalah menit bermain secara reguler sebelum kembali ke Belanda atau menjejaki tantangan di Liga Eropa lainnya pada musim mendatang, ujar Ivar saat diperkenalkan di Dewa United Arena. Keberhasilan Dewa United mengamankan tanda tangan Ivar Jenner menjadi pukulan telak bagi Persija Jakarta. Sebelumnya, klub berjuluk Macan Kemayoran itu santer dikabarkan menjadi pelabuhan utama Ivar. Bahkan, rumor di kalangan supporter Jakamania menyebutkan bahwa pembicaraan intensif telah dilakukan. Namun Dewa United berhasil melakukan tikungan tajam di saat-saat terakhir bursa transfer. Faktor keberadaan Rafael Struijk di Dewa United disinyalir menjadi kunci utama. Ivar mengaku banyak berdiskusi dengan sahabatnya tersebut mengenai kualitas fasilitas dan atmosfer tim yang dinilai sangat mendukung perkembangan pemain diaspora. Hal ini membuat Ivar lebih mantap memilih Dewa United ketimbang tawaran dari Jakarta. Kedatangan Ivar Jenner menambah kedalaman skuad Dewa United yang sudah dihuni nama-nama besar seperti Jaja, Alexis Mesidoro, dan Ricky Kambuaya. Pengalaman Ivar menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam dan FC Utrecht diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam skema permainan Riekering. Dewa United sendiri sedang dalam tren positif di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kehadiran Ivar diprediksi akan menjadi kepingan terakhir bagi misi klub untuk menembus papan atas klasemen musim ini. Debut Ivar Jenner sangat dinanti publik sepak bola tanah air. Jika administrasi rampung, ia diperkirakan bisa tampil dalam waktu dekat saat Dewa United menghadapi laga tandang krusial. Publik kini menanti sejauh mana mesin Eropa ini bisa membawa Banten Warriors terbang lebih tinggi di sisa musim BRI Super League. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menembus babak final AFC Futsal Asian Cup 2026 tidak hanya memicu euforia nasional, tetapi juga membuka tabir ketegangan antara publik sepak bola dengan otoritas olahraga tertinggi di tanah air. Meskipun Menpora yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi menyampaikan doa dan dukungan bagi Samuel Eko dan kawan-kawan,
reaksi di lini masa justru diwarnai oleh kritik pedas dan skeptisisme yang mendalam. Seiring dengan unggahan apresiasi di berbagai kanal media sosial resmi pejabat publik, gelombang respons negatif mulai membanjiri kolom komentar. Berdasarkan pantauan tren di platform X, dahulu Twitter, dan Instagram, narasi utama yang diusung netizen adalah tudingan mengenai adanya budaya klaim keberhasilan atau claim culture. Sebagian besar warganet menyuarakan kegelisahan bahwa apresiasi yang datang saat tim berada di puncak, final, dianggap sebagai upaya mencari panggung politik. Salah satu komentar yang mendapatkan ribuan likes menyebutkan bahwa keberhasilan futsal adalah buah dari kemandirian Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan kerja keras para atlet yang seringkali luput dari prioritas anggaran dibandingkan sepak bola lapangan besar. Kritik paling tajam yang muncul berkaitan dengan disparitas perhatian antara timnas sepak bola senior dengan timnas futsal. Netizen menyoroti bagaimana dukungan fasilitas, publikasi hingga bonus seringkali terlihat jomplang. Publik tidak butuh narasi doa yang puitis di media sosial. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa futsal tidak lagi dianggap sebagai anak tiri dalam struktur pendanaan olahraga nasional, tulis salah satu akun pengamat sepak bola lokal yang viral. Umpatan pedas dari netizen juga menyasar pada kekhawatiran akan gangguan fokus pemain. Terdapat sentimen kolektif yang meminta agar para pejabat tidak melakukan kunjungan ke ruang ganti atau mengadakan acara seremonial yang berlebihan sebelum laga final usai, demi menjaga mentalitas bertanding para pemain. Di sisi lain, lingkaran pendukung pemerintah berargumen bahwa keberhasilan ini adalah bagian dari blueprint Garuda 2045 yang diinisiasi oleh PSSI. Namun argumen ini justru menjadi bensin bagi kritik netizen yang lebih vokal. Mereka menuntut transparansi mengenai sejauh mana keterlibatan langsung pusat dalam pengembangan liga futsal profesional yang selama ini dianggap berjalan dengan dukungan sponsor minimalis. Meskipun terjadi polemik di media sosial, skuad asuhan Hektar Soto diharapkan tetap steril dari kegaduhan digital tersebut. Fokus utama tetap pada laga kontra Iran di partai puncak. Pihak Kemenpora sendiri hingga saat ini belum memberikan tanggapan spesifik terkait sentimen negatif tersebut dan memilih untuk tetap konsisten menyuarakan narasi persatuan nasional. Dinamika ini menunjukkan bahwa supporter Indonesia kini semakin kritis. Mereka tidak lagi hanya merayakan kemenangan, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan keadilan dalam dukungan bagi setiap cabang olahraga yang mengharumkan nama bangsa.